Selamat datang kembali. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan menarik, yaitu pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Kita akan melihatnya dari 3 perspektif yang berbeda, rasional, ilmiah, dan pandangan Islam. Topik ini sangat penting, karena dapat membantu kita memahami tujuan hidup, dan memberikan makna yang lebih dalam pada eksistensi kita di dunia ini. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir. Pendekatan rasional. Mari kita mulai dengan pendekatan rasional. Dalam filsafat, ada banyak argumen yang dikemukakan oleh para pemikir untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Di antara yang paling dikenal adalah argumen kosmologis dan argumen teleologis. 1. Argumen kosmologis. Argumen kosmologis dimulai dengan pertanyaan sederhana, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti memiliki sebab. Alam semesta sendiri memiliki permulaan, dan menurut hukum kausalitas, segala yang memiliki permulaan harus memiliki sebab. Nah, sebab dari alam semesta ini, yang kita sebut sebagai penyebab pertama, tidak mungkin berupa sesuatu yang ada dalam ruang dan waktu. Itulah yang dalam agama kita yakini sebagai Tuhan. 2. Argumen teleologis atau argumen desain. Kemudian, ada argumen teleologis, atau sering disebut argumen desain. Ketika kita melihat alam semesta ini, kita menyaksikan kompleksitas yang luar biasa, dari struktur atom hingga tatanan galaksi. Semua ini seolah-olah dirancang dengan tujuan tertentu. Ambil contoh, keseimbangan yang sangat tepat dalam konstanta-konstanta fisika yang memungkinkan kehidupan. Keseimbangan ini begitu rapuh, sehingga sedikit saja perubahannya bisa membuat alam semesta menjadi tidak layak huni. Jadi, argumen teleologis menyimpulkan bahwa ada perancang cerdas di balik semua ini, yaitu Tuhan. Pendekatan ilmiah. Sekarang, mari kita beralih ke pendekatan ilmiah. Meskipun sains sering dilihat sebagai domain yang terpisah dari agama, sebenarnya banyak penemuan ilmiah yang mendukung keberadaan Tuhan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Satu, teori Big Bang dan asal mula alam semesta. Teori Big Bang, yang sekarang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah, menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Alam semesta ini muncul dari satu titik singularitas, yang kemudian berkembang menjadi ruang dan waktu yang kita kenal sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan ledakan awal ini? Sains mungkin menjelaskan prosesnya, tetapi alasan mengapa hal itu terjadi tetap berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Disinilah konsep penyebab pertama menjadi relevan, mengarahkan kita pada keberadaan Tuhan. 2. Fine-tuning of the universe. Ada fenomena lain yang dikenal sebagai fine-tuning, atau penyesuaian sempurna dari alam semesta. Konstanta-konstanta fisika, seperti gravitasi, konstanta nuklir, dan lainnya, memiliki nilai yang sangat spesifik. Jika salah satu konstanta ini sedikit saja berbeda, maka kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Fakta bahwa semua ini berada dalam keseimbangan sempurna menunjukkan adanya kecerdasan yang mengaturnya, yang kita sebut sebagai Tuhan. 3. Desain dalam biologi. Lalu kita bisa melihat pada desain dalam biologi, khususnya DNA. DNA adalah kode kehidupan, dan kompleksitas, serta presisi dalam struktur DNA ini tidak mungkin muncul secara kebetulan. DNA menyimpan informasi genetik yang sangat kompleks, yang diibaratkan seperti sebuah buku dengan instruksi rinci untuk menciptakan makhluk hidup.
Seorang ilmuwan terkenal, Antony Flew, yang sebelumnya seorang ateis, akhirnya menerima keberadaan Tuhan, setelah mempelajari kompleksitas DNA ini. Tiga, pandangan Islam tentang keberadaan Tuhan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Islam menjelaskan keberadaan Tuhan. Al-Quran memberikan banyak ayat yang mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi setelah mati keringnya, dan dia tebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini mengajak kita untuk melihat keajaiban alam semesta sebagai tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Islam, Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan perhitungan yang sangat teliti. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil, adalah bukti keberadaan dan kebesarannya. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa manusia diberi akal dan hati untuk merenungkan keberadaan Tuhan. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu." Hadits riwayat Abu Nuaim. Islam sangat mendorong umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami kebesaran Allah, tetapi juga menekankan bahwa ada batasan dalam pemahaman manusia. Akhirnya, keimanan adalah keyakinan yang didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan juga wahyu. Jadi, teman-teman, itulah beberapa cara untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari sisi rasional, ilmiah, dan pandangan Islam. Meskipun kepercayaan pada Tuhan sering dianggap sebagai masalah iman, kita telah melihat bahwa ada banyak argumen rasional dan bukti ilmiah yang mendukung keyakinan ini. Akhirnya, semua ini membawa kita pada pemahaman bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada begitu saja, tanpa tujuan, tanpa pencipta yang maha kuasa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua, dan juga tentunya menambah keimanan kita kepada Tuhan pencipta semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.